Di sudut kota Salatiga yang ramai, seorang pria bernama Slamet berdiri di bawah terik matahari. Pekerjaan sehari-harinya sebagai kuli bangunan tidak mudah, namun ia melakukannya dengan penuh dedikasi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang, mengenakan helm dan sarung tangan kerja, dan berangkat ke lokasi pembangunan yang berbeda-beda. Slamet adalah pria paruh baya dengan tubuh yang kuat dan berotot, hasil dari bertahun-tahun bekerja keras. Di lokasi pembangunan, ia dikenal sebagai pekerja yang andal dan disiplin. Rekan-rekannya sering mengandalkan Slamet untuk pekerjaan berat dan sulit. Meski hidupnya sederhana, Slamet selalu menyimpan senyuman hangat di wajahnya. Namun, di balik senyuman itu, tersembunyi kisah kelam yang hanya sedikit orang tahu. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, tapi malam hari seringkali membawa kenangan yang menghantuinya. Beberapa tahun yang lalu, kehidupan Slamet sangat berbeda. Ia adalah direktur sebuah bank swasta terkemuka di Salatiga. Di balik meja kayu mahoni besar di kantornya yang mewah, Slamet memimpin tim dengan ketegasan dan kecerdasan. Karirnya cemerlang, dan ia dihormati oleh rekan-rekannya serta para klien. Setiap pagi, ia akan mengenakan setelan jas mahal dan mengendarai mobil mewah ke kantor. Pertemuan dengan para eksekutif, klien penting, dan investor menjadi rutinitasnya sehari-hari. Keberhasilannya membawa bank tersebut meraih banyak prestasi dan keuntungan besar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada tekanan yang selalu membayangi. Masalah mulai muncul ketika istrinya, Ratna, merasa cemburu terhadap salah satu rekan kerja Slamet, seorang wanita muda bernama Sari. Ratna seringkali mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada Slamet, meskipun Slamet selalu meyakinkan bahwa hubungannya dengan Sari murni profesional. Hari demi hari, cemburu Ratna semakin memburuk. Pertengkaran di rumah menjadi semakin sering dan keras. Hingga suatu hari, Ratna memberikan ultimatum, memilih antara karirnya di ban atau rumah tangga mereka. Slamet, yang sangat mencintai istrinya, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur. Keputusan itu berat, tetapi Slamet berharap bisa menyelamatkan pernikahannya. Namun, setelah keluar dari ban, kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik. Ratna tetap cemburu dan hubungan mereka semakin renggang. Slamet merasa kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Setelah meninggalkan ban, Slamet kesulitan mencari pekerjaan yang sebanding dengan posisinya sebelumnya. Tanpa pendidikan formal yang memadai, pilihannya terbatas. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai kuli bangunan untuk bisa bertahan hidup. Pekerjaan barunya sangat berbeda dengan kehidupannya dulu. Tidak ada lagi kemewahan atau status sosial tinggi. Ia harus bekerja keras di bawah terik matahari, mengangkat beban berat, dan menghadapi risiko kecelakaan setiap hari. Namun, di tengah-tengah kesulitan itu, Slamet menemukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski hidupnya kini sederhana, Slamet tidak pernah kehilangan harapan. Ia bekerja dengan tekun dan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Di lubuk hatinya, ia masih menyimpan rasa sakit dari masa lalu, tetapi juga tekad untuk bangkit dan menemukan jalannya sendiri. Balas dendam mungkin ada dalam pikirannya, tetapi ia tahu bahwa langkah pertama adalah membangun kembali hidupnya dari nol. 3 bulan berlalu sejak Slamet mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Kerja keras dan dedikasinya tidak luput dari perhatian. Setiap hari, ia bekerja lebih keras dari siapapun, mengerjakan tugas-tugas yang paling berat dan seringkali membantu rekan-rekannya yang kesulitan. Keuletannya menarik perhatian seorang pria bernama Pak Budi, bos besar proyek tempat Slamet bekerja. Pak Budi adalah pria berpengalaman dalam industri konstruksi, dikenal tegas namun adil. Suatu pagi, setelah melihat Slamet menyelesaikan tugas sulit dengan sempurna, Pak Budi mendekati Slamet saat istirahat makan siang. "Slamet, bisa bicara sebentar?" tanya Pak Budi. Slamet mengangguk dan mengikuti Pak Budi ke sebuah ruangan kecil di tepi lokasi proyek. Di dalam, Pak Budi duduk dan mengisyaratkan Slamet untuk duduk juga. "Slamet, aku sudah mengamati kamu selama beberapa bulan ini," kata Pak Budi dengan nada serius namun ramah. "Kamu bekerja sangat keras dan selalu bisa diandalkan. Aku butuh seseorang seperti kamu untuk menjadi mandor di proyek ini. Bagaimana menurutmu?" Slamet terkejut mendengar tawaran itu. Menjadi mandor berarti tanggung jawab yang lebih besar, tapi juga berarti gaji yang lebih baik dan posisi yang lebih dihormati. "Pak Budi, saya merasa terhormat dengan tawaran ini," jawab Slamet dengan hati-hati.
Tapi saya belum pernah menjadi mandor sebelumnya. Apa Anda yakin saya bisa melakukannya? Pak Budi tersenyum. Saya yakin, Slamet. Kamu punya semua kualitas yang diperlukan. Kamu pekerja keras, punya inisiatif, dan yang terpenting, kamu punya integritas. Jangan khawatir soal pengalaman, kita akan mendukung kamu. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Slamet menerima tawaran itu. Hari berikutnya, ia mulai beradaptasi dengan peran barunya sebagai mandor. Ia kini bertanggung jawab mengawasi tim pekerja, memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai rencana, dan mengatasi masalah yang muncul. Meski awalnya merasa canggung, Slamet segera menemukan ritme dalam pekerjaannya. Ia menggunakan pengalaman dan keterampilan yang ia peroleh selama bertahun-tahun untuk memimpin timnya dengan efektif. Rekan-rekannya menghormatinya dan merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinannya. Dalam beberapa minggu, Slamet berhasil membawa timnya menyelesaikan proyek-proyek tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Pak Budi sangat puas dengan kinerja Slamet dan mulai memberi lebih banyak kepercayaan padanya. Di tengah kesibukan pekerjaannya, Slamet mulai merasakan harapan baru. Tawaran menjadi mandor tidak hanya memberikan stabilitas finansial, tetapi juga memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa sukses meski tidak lagi berada di dunia perbankan. Balas dendam terhadap masa lalunya mungkin masih ada dalam benaknya, tetapi untuk saat ini, ia fokus pada membangun kembali kehidupannya dan meraih masa depan yang lebih cerah. Sementara Slamet mulai menata kehidupannya kembali, Ratna, istrinya, masih menyimpan rasa dendam. Kecemburuan yang dulu membuatnya meminta Slamet meninggalkan pekerjaannya di bank kini berubah menjadi kebencian karena melihat suaminya bekerja sebagai kuli dan jatuh miskin. Di saat-saat gelap itu, Ratna bertemu dengan Barno, mantan mandor proyek tempat Slamet bekerja. Barno adalah pria yang penuh pesona dan perhatian, sesuatu yang dirindukan Ratna. Hubungan antara Ratna dan Barno berkembang menjadi perselingkuhan. Ratna merasa bahwa dengan berselingkuh, ia membalas rasa sakit hati dan cemburunya selama ini. Setiap kali Slamet pergi bekerja, Barno sering datang ke rumah mereka. Perselingkuhan ini memberikan Ratna perasaan berkuasa yang selama ini hilang. Slamet mulai mencurigai istrinya. Perubahan sikap Ratna yang tiba-tiba, seringnya ia keluar rumah tanpa alasan jelas, dan bisikan-bisikan di belakangnya membuat Slamet merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Slamet tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Ia mencoba mencari tahu secara diam-diam, tapi selalu berakhir dengan kebingungan dan kesedihan. Meskipun kecurigaan Slamet semakin kuat, cintanya yang mendalam kepada Ratna membuatnya mengabaikan perasaannya sendiri. Ia selalu mencoba berpikir positif dan memberi Ratna keuntungan dari keraguan. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya. Slamet memilih untuk percaya bahwa istrinya tidak akan mengkhianatinya, meski tanda-tanda semakin jelas. Kerja keras dan dedikasi Slamet akhirnya membuahkan hasil. Ia dipromosikan menjadi mandor proyek dan seringkali harus pergi keluar kota untuk mengawasi proyek-proyek baru. Kesempatan ini membawa kebanggaan sekaligus tantangan baru. Meski gaji yang diterima jauh lebih baik, tanggung jawabnya juga semakin besar. Seringnya ia pergi membuat Slamet jarang pulang ke rumah, membuka celah bagi Ratna untuk terus berselingkuh. Dengan Slamet yang sering keluar kota, Ratna merasa semakin bebas. Ia dan Barno semakin berani menunjukkan hubungan terlarang mereka. Setiap kali Slamet pergi, Barno akan datang dan mereka menghabiskan waktu bersama tanpa rasa takut ketahuan. Ratna merasa kehidupannya lebih hidup dan penuh gairah saat bersama Barno, sesuatu yang ia tidak lagi rasakan dengan Slamet. Barno, mantan mandor proyek yang karismatik, kini sering menginap di rumah Slamet ketika Slamet sedang pergi. Malam-malam panjang mereka habiskan bersama, tanpa rasa takut atau malu. Hubungan mereka semakin dalam dan intens. Barno memberikan perhatian dan kemewahan yang diinginkan Ratna, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Slamet dalam keadaan ekonominya yang sekarang. Ketika Slamet pulang, Ratna selalu berusaha bersikap normal, meskipun hatinya sudah tidak sepenuhnya ada untuk suaminya. Slamet, yang terlalu percaya dan mencintai Ratna, terus berusaha menjalani kehidupannya, tidak sadar bahwa pengkhianatan semakin mengakar dalam rumah tangganya. Namun, kehidupan yang mereka jalani ini tak mungkin berlangsung lama tanpa konsekuensi.